Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bersua lagi melalui video saya ini ya. Ya, kita masih membahas di matematika wajib ya. Kita sudah sampai di bagian akhir, yaitu aplikasi turunan yang ketiga, yaitu tentang kecepatan dan percepatan. Bagi saya, matematika bermakna makin terlatih, makin tinggi logika. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini seperti matematika, selalu ada cara lain untuk menyelesaikan suatu masalah. So, let's enjoy the math. Baiklah, kita langsung bahas tentang subbab terakhir kita, yaitu aplikasi turunan, yaitu tentang kecepatan dan percepatan. Baiklah, kita mulai pembahasan. Kita mulai dari posisi dan kecepatan ya. Nanti kita akan mencari hubungan antara posisi dan kecepatan ya. Itu bagaimana? Ya, mari kita bahas. Ya, misalkan saya punya sebuah ruas garis ya. Ruas garis ini untuk mengilustrasikan ini adalah posisi suatu benda pada waktu tertentu ya. Maka ini saya simbolkan fungsinya dengan ST ya. Saya ambil simbol S ini dari simbol di mata pelajaran fisika ya, atau nanti kadang-kadang ini juga menggunakan simbol yang lain, bisa berupa XT ya, pakai X, atau bisa berupa dalam bentuk FT ya. Nanti yang penting kalian dibaca kalimatnya itu apa gitu ya, supaya kalian mengetahui fungsi itu dalam fungsi apa, apakah posisi, apakah kecepatannya. Nah, sekarang ini ST ini adalah fungsi dari suatu posisi ya. Kalau kita masukkan nilai T ke dalam sini atau waktunya dalam sini ya, itu maka kita akan mendapatkan posisinya itu berada di mana begitu ya. Ya, misalkan T-nya itu sama dengan C ya, maka nanti posisi benda itu anggap saja berada di sini, yaitu di SC ya. Nah, kemudian apabila benda ini dalam salah waktu tertentu, misalkan dalam salah waktu H itu ternyata berubah posisi ya, maka ini perubahan posisi ini berarti dalam selang waktu C plus H ya, kalau diukur dari awal ya. Maka pada selang waktu ini dia mencapai posisi di SC plus H gitu ya. Maka akan terjadi perubahan posisi dari SC menjadi SC plus H ya. Maka perubahan posisi ini disimbolkan dengan delta S, besarnya bisa dihitung, yaitu SC plus H dikurangi SC gitu ya. Ya, ini adalah perubahan posisi ya. Apabila kita kaitkan dengan kecepatan, maka kecepatan itu kan perubahan posisi per selang waktu ya. Maka kalau kita simbolkan dengan simbol yaitu berupa delta S per delta T ya. Ya, kita tuliskan ulang, saya ubah dengan menggunakan simbol untuk kecepatannya yaitu VT. VT itu adalah simbol dari kecepatan. Ini istilah bahasa Inggrisnya itu velocity ya, maka simbolnya ini V, VT. Ya, ini apabila T-nya atau delta T-nya itu mendekati 0, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk limit, yaitu limitnya seperti ini. Limit untuk SC plus H dikurangi SC per delta T ya, untuk delta T mendekati 0 ya. Bentuk ini tentunya mengingatkan kita pada definisi dari turunan ya. Jadi kecepatan ini ternyata merupakan sebuah turunan dari siapa? Yaitu turunan dari posisi ya. Jadi kesimpulannya bahwa turunan pertama dari posisi atau Sx itu adalah kecepatan atau Vx gitu ya. Apabila kita gunakan simbol, yaitu turunan pertama dari Sx ya sama dengan Vx ya. Ya, kita beralih ke kecepatan dan percepatan. Tadi kita sudah memperoleh hubungan antara posisi dan kecepatan. Sekarang bagaimana hubungan kecepatan dengan percepatannya? Ya, saya simbolkan lagi dengan ruas garis ya, tapi kali ini dia berupa kecepatan ya. Jadi dalam waktu selang tertentu, maka
dia akan mencapai kecepatan tertentu gitu ya. Misalkan pada selang waktu T sama dengan C ya, maka dia akan mencapai kecepatan sebesar VC ya. Dan apabila ternyata dalam selang waktu berikutnya, kalau cukup dari awal, ini berarti waktunya adalah C plus H ya, maka dia mencapai kecepatan sebesar VC plus H gitu ya. Maka akan terjadi perubahan kecepatan ya. Perubahan kecepatan inilah yang namanya atau dikenal dengan istilah percepatan ya. Perubahan kecepatan ini disimbolkan dengan delta V, besarnya adalah VC plus H dikurangi VC ya. Nah, apabila kita rumuskan ya, tadi saya sampaikan bahwa perubahan kecepatan itu terkait dengan percepatan ya. Nah, namanya adalah percepatan, maka bisa dirumuskan percepatan adalah perubahan kecepatan per selang waktu ya, atau kita simbolkan dengan delta V per delta T. Begitu. Dan apabila kita tuliskan lagi dalam bentuk simbol untuk percepatannya, itu adalah simbolnya A kecil ya, AT ya, atau acceleration ya. Untuk mengingatkan ini simbolnya A, itu acceleration, yaitu untuk menyimbolkan percepatan gitu ya. Dan apabila nilai delta T nya mendekati 0, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk limit, yaitu limit VC plus H min VC per delta T untuk delta T mendekati 0 ya. Ini merupakan definisi dari turunan ya. Ini artinya bahwa percepatan ini, AT ini, merupakan turunan pertama dari VT ya. Jadi kesimpulannya, turunan pertama dari kecepatan atau Vx adalah percepatan, yaitu AX ya. Apabila kita kenakan simbol, maka turunan pertama dari kecepatan itu adalah percepatan ya, atau kita gunakan pengetahuan sebelumnya tentang posisi, maka turunan kedua dari posisi itu adalah percepatan juga ya. Ya, kita sudah memperoleh pengetahuan bahwa kecepatan itu merupakan turunan pertama dari posisi, kemudian percepatan itu merupakan turunan pertama dari kecepatan ya, atau bisa kita simpulkan bahwa percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi ya. Nah, ini pengetahuan ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Nah, permasalahannya saya ambil dari ujian nasional tahun 2005, yaitu persamaan gerak suatu partikel dinyatakan dengan rumus X sama dengan Ft sama dengan akar dari 3T plus 1, X dalam meter dan T dalam detik. Kecepatan partikel pada saat T sama dengan 8 detik adalah, nah ini pilihannya ada 5 ya, nanti kita akan mencari manakah di antara 5 ini yang merupakan jawaban dari soal ini ya. Yuk kita bahas. Ini contoh soalnya tadi ya, saya tuliskan lagi di sini biar kalian ingat ya. Kita bahas ya. Dari soal kita sudah memperoleh ada fungsi posisi ya. Nanti fungsi posisi ini bisa dalam X ya, bisa dalam Ft, atau nanti dalam S ya, yang sudah saya sampaikan di bagian awal tadi ya. Ini memang ada banyak versi, jadi jangan bingung dulu ya. Yang penting kalian baca konteks soalnya, itu bicara tentang apa, apakah dia bicara tentang kecepatan, apakah bicara tentang percepatan, atau tentang posisi, maka itu digunakan sebagai untuk mengetahui fungsi dari yang akan dibahas ya. Nah, kebetulan soal yang ini adalah fungsi dari posisi, yaitu X sama dengan Ft sama dengan akar dari 3T plus 1 ya. Karena di soal ini kita akan mencari kecepatan ya, sedangkan yang diketahui adalah posisi, maka kita akan menggunakan syarat ya bahwa kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi, atau kita simbolkan bahwa Vt itu sama dengan S aksen T ya. Apabila kita kaitkan dengan soal yang ini, bahwa Vt itu berarti nilainya sama dengan turunan pertama dari Ft, begitu ya. Ya, kita bahas. Sebelum kita menurunkan, nanti proses penurunan yang sekarang ini
ini agak sedikit berbeda dengan turunan aljabar yang sebelumnya ya, karena ini ada fungsi yang diturunkan ya, fungsi berpangkat yang diturunkan ya. Nanti kita gunakan konsep yang ada di kotak warna hijau ini ya, bahwa jika Px sama dengan Gx pangkat n, maka turunan pertama dari Px itu adalah n dikalikan Gx pangkat n-1 dikalikan G aksen X ya. Silakan dipahami dulu yang kotak hijau ini, bisa di pause videonya dulu silakan. Sudah ya, kalau sudah kita lanjutkan ya. Fungsi yang akan kita turunkan itu adalah ft sama dengan akar dari 3t plus 1. Ini bisa kita ubah bentuknya dalam bentuk eksponen, yaitu menjadi 3t plus 1 pangkat setengah ya. Akar ini kita ganti dengan menjadi pangkat setengah ya. Misalkan 3t plus 1 itu adalah kt, maka ft itu bisa kita tuliskan menjadi akar kt ya, atau kt pangkat setengah ya. Maka rumusnya, apabila turunan pertama dari fx diturunkan ini ya, maka nilainya akan menjadi n kali gx pangkat n-1 dikalikan g aksen x ya. Ini formula, ini dalam x ya, karena yang sekarang kita bahas adalah dalam t, maka saya ubah variabelnya menjadi t ya. Jadi turunan pertama dari ft itu sama dengan n nya itu adalah pangkatnya, yaitu pangkatnya adalah setengah ya. Kemudian gx itu adalah fungsi di bawah akarnya ya, maka saya tuliskan 3t plus 1 pangkatnya setengah dikurangi 1. Sedangkan yang 3 ini diperoleh dari turunan pertama dari gx ya. Gx itu adalah 3t plus 1, kalau diturunkan maka yang 3t menjadi 3, yang 1 itu jadi 0. Jadi turunan pertama dari gx itu atau kt itu adalah 3, begitu ya. Kita sederhanakan ya, 3 kita kalikan dengan setengah jadi 3 per 2, kemudian dikalikan dengan 3t plus 1 pangkat min setengah. Min setengah itu hasil pengurangan dari setengah dikurangi 1 adalah min setengah ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita ubah bentuknya supaya lebih mudah dilihat lah gitu ya, atau lebih bagus dilihat lah, yaitu menjadi f aksen t itu adalah 3 per 2 kali 3t plus 1 pangkat setengah. Ini pangkatnya menjadi positif karena dia dari pembilang, ini pembilang menjadi penyebut di bawah per ya, menjadi penyebut, maka dia akan berubah tanda ya. Kemudian setelah itu kita ubah lagi biar kelihatan lebih simpel, yaitu dengan mengubah setengahnya menjadi akar ya, sehingga bentuknya adalah f aksen t sama dengan 3 per 2 akar 3t plus 1 itu ya. Ini adalah turunan pertama dari ft ya. Setelah ketemu turunan pertama dari ft ini, kemudian ditanyakan di soal itu adalah kecepatan pada saat t sama dengan 8 ya. Maka kita tinggal masukkan 8 ke dalam fungsi ini, yaitu fungsi f aksen t ini, sehingga bisa kita hitung seperti ini ya. F aksen 8 atau turunan pertama dari ft untuk 8 nilainya, maka bisa kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 3 per 2 akar 3 kali t nya kita ubah jadi 8, jadi 3 kali 8 ditambah 1 ya. Bisa kita hitung 3 kali 8 itu adalah 24 ditambah 1 adalah 25. Jadi ini ya, akar 25 itu adalah 5, kita ambil yang positif ya, 5 dikalikan 2 adalah 10. Jadi kita peroleh nilainya adalah 3 per 10. Ini adalah berupa kecepatan, maka satuannya adalah dalam meter per second atau meter per detik ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kecepatan partikel pada saat t sama dengan 8 adalah 3 per 10 meter per second atau meter per detik gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Baiklah, supaya lebih paham lagi dengan apa yang saya sampaikan, silakan nanti kalian coba latihan soal ini. Soalnya hampir sama dengan soal yang tadi, saya hanya mengubah fungsinya saja ya, yaitu fungsi posisinya menjadi st sama dengan akar dari 3x kuadrat plus 1,
Kemudian saya ganti juga waktunya, ini soalnya sama cuma terganti angkanya saja ya. Jadi silakan dikerjakan ya, nanti jawabannya bisa kalian sampaikan pada kolom komentar di bawah ini ya. Nanti akan saya tinjau apakah jawaban kalian yang kalian ketik di kolom komentar ini benar atau tidak ya. Dan supaya kalian mengetahui apakah kalian sudah menjawabnya dengan benar atau tidak ya. Silahkan dicoba ya. Ya, untuk pintar matematika kalian cukup menjadi pribadi yang super math, suka pelajaran matematika. So let's enjoy the maths ya. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya ya. Ini turunan sudah sampai di sini saja ya. Semoga apa yang saya sampaikan tentang turunan ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.